Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 13. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, baik yang ada di dalam gedung ini maupun saudara-saudara kami yang beribadah via live streaming maupun YouTube, kita bersama-sama menghampiri hadirat Allah, beribadah kepadanya dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memelihara dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta semua umat-Nya yang beribadah. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Nats pembimbing kita pada hari ini, kami akan membaca dari Yohanes 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman ini dengan kita memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 219, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di saat ini kuangkat tembang. Bisa
Suara pertobatan kami membaca dari Lukas 15 mulai ayat 17 demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudaraku, ini adalah kisah yang diceritakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu terkenal dengan anak hilang. Yang pertama, anak itu dengan semangat minta warisan separuh itu dengan tujuan. Sebetulnya ibu bapak dan saudara-saudara, anak ini punya keinginan, aku akan pergi jauh ke sana. Aku kembangkan uang ini. Namun dia tidak mampu melawan godaan dunia yang begitu hebat, sehingga dia jatuh miskin. Diceritakan bahwa dia mau makan makanannya babi itu saja, tidak ada yang memberi. Saya telah belajar, kalau di Indonesia kan susah, makanannya babi itu tidak mungkin walaupun lapar kita makan. Tapi yang di sana ibu bapak dan saudara-saudara, yang dimakan pada waktu itu adalah beton. Betonnya nangka. Kan enak. Ya, betonnya nangka itu saya juga mau. Nah itu saja anak ini enggak ada yang memberi. Sampai dia sadar benar-benar di rumah bapakku banyak makanan. Mengapa saya di sini harus mati kelaparan? Yang penting lagi aku sudah berdosa terhadap Bapa dan sorga. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini pengakuan yang luar biasa. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus bagi semua anak-anaknya. Bisa mengakui kesalahan. Bisa mengakui kekeliruan. Bisa mengakui bahwa yang dipikirkan dan dilakukan dengan kehendak sendiri itu salah. Dia bangkit, ini yang benar. Ini yang disuruh, dituntut oleh Tuhan Yesus, kita bangkit dan mengaku kesalahan. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang maha murah, Allah yang maha kasih, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, Allah sang Alfa dan Allah sang Omega. Allah gembala kami, Allah penghibur kami, Allah juru selamat kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, dari Sabat-Mu yang kudus, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Bapa memberkati kami, menolong kami, menghantar kami, sampai pagi hari ini kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini dalam keadaan selamat. Begitu indah Tuhan pemeliharaan-Mu. Begitu mulia kasih-Mu ya Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami. Namun Bapa, kami sering berbuat salah, kami sering berbuat dosa, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami, melalui pikiran angan-angan kami, ucapan kami, tindak tanduk kami yang tidak berkenan kepadamu, menyakiti hatimu ya Roh Kudus. Sebab itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami menyesali segala perbuatan kami yang salah, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami, kepada keluarga kami, istri kami, suami kami,
anak-anak kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan segala pemberontakan kami. Kami semua percaya bahwa darah Tuhan Yesus yang tertumpah di Bukit Golgota mampu menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Walaupun dosa dan pemberontakan kami merah bagaikan benang kermisi, bisa menjadi putih bagaikan bulu domba karena darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara, pengakuan dosa kita lanjutkan, kita memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan kedua dari Kungkungan Duka Kelam. Bagi anak-anak Tuhan yang benar-benar menyesali segala dosa dan kesalahannya di hadapan Allah, menyediakan hati untuk dipimpin, dibentuk, dan dituntun oleh Roh Kudus. Baginya ada berita anugerah. Untuk berita anugerah jemaat kami undang bangkit berdiri. Demikian berita anugerah dari Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita layak dihukum, tetapi beroleh pengampunan, pantas ditimpa murka Allah, tetapi justru menerima kasih-Nya. Amin.
Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kidung Ria 17 menghantar hambanya yang akan membaca firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Umat Tuhan terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, dan bacaan yang kedua adalah surat Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena segala penyertaan-Mu. Hari ini, pagi ini, Engkau telah bangunkan kami dan Engkau tuntun bimbing kami untuk datang di gedung gereja ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan hati kami, pikiran kami, dan waktu kami. Kiranya Engkau isi hati kami, pikiran kami dengan hal-hal yang baik melalui firman-Mu pagi ini. Dan kami ingin serahkan sepenuhnya hati ini ke dalam tangan-Mu. Kuasai Tuhan. Usir kuasa jahat, dan biarlah hanya firman-Mu yang boleh kami tanam. Tuhan, kami juga ingin serahkan apapun yang kami terima pagi ini, berita baik yang Engkau paparkan melalui hamba-Mu, kiranya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin serahkan Bapak Guru Injil Sutikno Hadi Prastio yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi Tuhan, dan biarlah kami boleh menerima berkat-Mu melalui hamba-Nya. Demikianlah seluruh doa kami, biarlah kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Injil Markus pasal 12
ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan engkau pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus." Ibrani pasal 9 ayat yang 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Kami akan membaca dari Lukas yang ke-12 ayat 34 yang demikian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Yang berbahagia insan yang membaca, merenungkan, menaruh firman Allah di dalam hati, dan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa melakukan perintah dari firman Allah. Amin, amin, amin. Ibu Bapak, Shalom. Puji Tuhan, hari ini
tanggal 10 bagi orang Indonesia khususnya yang di Jawa Timur mesti ingat. Oh, tanggal 3 itu minggu depan. Ya, minggu depan itu orang Indonesia khususnya yang di Jawa Timur memperingati Hari Pahlawan yang benar-benar luar biasa. Anak-anak atau orang-orang yang berani berkorban. Pahlawan pada waktu itu patut kita teladani. Karena dia berjuang merebut kemerdekaan tanpa embel-embel apa-apa, tanpa pamrih apa-apa. Selama dia berjuang, dia tidak memikirkan gaji ke-13. Tidak memikirkan THR. Yang mikir adalah merdeka atau mati. Saudaraku, bacaan yang kita baca pada pagi hari ini tentang orang Farisi dan Saduki yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kita lihat tayangan yang berikut. Ya, satu lagi. Iya. Ini adalah orang-orang Saduki dan Farisi yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan kali ini orang Farisi kepada Tuhan Yesus benar-benar tidak mencobai. Biasanya mencobai, mancing-mancing supaya Tuhan Yesus itu dari perkataannya ada kesalahan. Tapi kali ini tidak. Dia hanya bertanya saja, hukum apa yang pertama dan utama dan yang istilahnya yang utama dan yang pertama, yang utama, yang lain-lain. Iya. Apa jawab Tuhan Yesus? Kita lihat tayangan yang berikut. Tuhan Yesus di sini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab tidak mengacu kepada tradisi para ahli Taurat, tetapi pada hukum yang tertulis. Hukum ini tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ini diambil dari terjemahan Septuaginta atau terjemahan bahasa Yunani. Kalau terjemahan bahasa Ibrani itu Vulgata. Ya, diambil dari sana, yaitu di sini dengarlah, hai orang Israel, Allah Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dikatakan Ibu Bapak dan saudara-saudara, mengapa diambil dari situ? Karena di situ nun sewu, kata-kata ini Tuhan itu esa adalah pengakuan iman. Sekali lagi pengakuan iman yang dikenal sebagai sena, yang diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi yang saleh. Jadi kalau kita pengakuan iman itu seminggu sekali, kecuali kalau ada baptisan atau apa itu mungkin 2 kali. Tapi orang Yahudi yang saleh itu mengucapkan iman pengakuan yang namanya sena itu setiap hari. Pengakuan iman ini atau sena ini menegaskan prinsip khusus dari kepercayaan orang Ibrani, yaitu Allah itu esa. Artinya perintah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang panjenengan lihat di situ semuanya. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itu harus dilaksanakan. Ini artinya Tuhan itu esa, itu artinya perintah itu yang diucapkan dan ditulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan ayat 5 itu harus dilaksanakan. Sebab itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, apa kata orang-orang Farisi? Lalu saya baca ini terjemahan yang sehari-hari. Lalu guru agama itu berkata kepada Yesus, tepat sekali Bapak Guru. Memang benar,
Apa yang Bapak katakan, Tuhan Allah yang esa, yang tidak ada lagi Allah yang lain. Dia mengagumi. Dia mengagumi. Tidak ada bantahan atau tidak ada istilahnya sangka atau tidak ada menyangkal bahwa apa yang tertulis itu adalah sena yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang saleh. Yang berikutnya Ibu Bapak dan saudara-saudara, ayat yang ke-34 dikatakan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan bijaksana di situ yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kristus itu menyatakan bahwa orang itu memiliki jenis pemahaman rohani. Orang-orang Yahudi yang dikatakan Farisi atau Saduki itu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan orang-orang itu memiliki jenis pemahaman rohani yang apabila dipertahankan. Jenis rohani itu apabila dipertahankan, terus-menerus dapat menuntun memasuki kerajaan Allah. Jadi jenis pemahaman rohani yang seperti itu apabila dipertahankan terus-menerus akan dapat menuntun masuk kerajaan Allah. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kita lihat tayangan yang berikut. Iya. Ini adalah Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus pada waktu malam. Orang Farisi ini juga mengagumi Tuhan Yesus. Sebab itu Nikodemus mengatakan guru yang baik. Dan apa yang dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, jadi yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki dan Farisi tidak cukup. Hanya perbuatan-perbuatan luar biasa, mereka tiap hari mengucapkan pengakuan yang dikatakan sena itu. Tapi tidak cukup. Walaupun dia sudah setiap hari memuat, tidak karo-karan sampai tonggone berbeken. Tidak ada artinya. Firman Allah, Tuhan Yesus sendiri yang berkata ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air itu melambangkan baptisan Yohanes dan roh itu adalah Roh Kudus. Apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dilahirkan baru, kita ini dilahirkan bukan dari daging, karena kalau kita dilahirkan hanya dari daging akhirnya binasa. Orang sekian banyaknya jutaan bahkan miliaran di sana kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus di sini dikatakan kalau tidak dilahirkan kembali tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan pada waktu itu dia Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang bisa berbuat apa saja sebaik-baiknya, bisa. Tetapi tanpa pengampunan dari Tuhan Yesus, tanpa Roh Kudus yang berkarya di dalam hatinya, tidak mungkin kerajaan Allah terbuka buat orang itu. Kita lihat kayak gambar, iya, untuk menolong ibu bapak dan saudara-saudara, untuk mujizat yang paling besar di dunia ini. Waktu Tuhan Yesus disalib, mengampuni dosa-dosa orang-orang yang percaya, Dia berteriak. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus berteriak itu bukan hanya karena sakit, karena berat menanggung dosa-dosa manusia. Sehingga Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Saudaraku, Yesus tersalib sebagai korban yang sempurna, yang tidak usah seperti Imam. Kita lihat tayangan yang berikut. Iya, tayangan yang berikut. Iya, waktu Tuhan Yesus berteriak di kayu salib, Bapa, aku serahkan nyawaku, tirai bait suci, tirai ruang maha kudus, yang biasanya hanya imam besar saja, setahun sekali itu bisa dibuka. Ini Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menjerit, tirai ruang maha kudus terbelah dua. Kita lihat tayangan yang berikut. Iya. Di sini ibu bapak dan saudara-saudara, kami akan membaca, dan Ia telah masuk sekali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan Dia itu, kami ulangi, dan dengan itu Ia, Tuhan, telah mendapat kelepasan yang kekal. Dia masuk. Kita lihat tayangan yang berikut. Iya. Ini imam besar yang setahun sekali masuk ke ruang maha kudus untuk membawa istilahnya dosa-dosa umat yang sudah mengakui dosanya, yang sudah berkorban, itu dibawa. Dan sebelum dia masuk, dia harus mengorbankan untuk dirinya sendiri, korban penghapus dosa. Supaya imam ini juga diampuni dosanya. Dan imam ini harus berkenan. Kalau tidak berkenan kepada Allah, imam ini masuk, mati. Sebab itu kita lihat tayangan yang berikut. Iya. Imam besar itu setiap tahun, bangsa Israel yang sudah itu, setelah dia untuk membawa, untuk berdoa untuk dosa-dosa orang Israel, dia harus mempersembahkan korban lembu muda yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Tidak boleh lembu tua, tidak boleh lembu yang kurus, tidak boleh lembu yang penyakitan. Harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dia harus. Ya. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Untuk menanggung keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yang tidak menantikan berarti itu sudah tidak siap.
imannya sudah tergeser ke sana, erosi ke sana. Bukan untuk mereka. Kita lihat Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan patung, tapi Allah yang hidup, Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan karena kewargaan kita adalah di dalam surga ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, Allah mengasihi kita bukan karena kita, tetapi karena Dia adalah kasih. Jadi bukan perbuatan kita yang lain-lain, tetapi Allah itu adalah kasih. Itulah, oh puji Tuhan. Dan kita lihat, iya, keselamatan itu gratis. Bukan ongkos kirim saja yang gratis, tetapi keselamatan yang Tuhan sediakan itu gratis, tetapi bukan murahan. Ini gratis tapi bukan murahan, karena dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Sekali lagi, keselamatan itu gratis, tetapi bukan murahan, karena dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Yang terakhir, ini yang dituntut oleh Allah. Mengasihi Tuhan dengan 100%. Jangan sampai hanya 95%. Karena kalau kita mengasihi Tuhan hanya 95%, yang 5% ditempati oleh iblis. Sekali lagi, kita harus mengasihi Tuhan 100%. Karena kalau hanya 90, katakanlah 98, iblis ada kesempatan 2%. Dan itu iblis bisa mengembangkan, menguasai yang 98%. Hati-hati. Kita hidup zaman sekarang, mulai istilahnya dunia itu makin luar biasa dengan adanya kemajuan teknologi yang seperti ini. Kita harus mengasihi Tuhan 100% dan mengasihi keluarga 100%. Jangan sekali lagi kita mengasihi keluarga juga hanya 95%. Yang 5% ditempati oleh iblis, menghancurkan keluarga kita. Sebab itu ibu bapak saudara, kita harus mengasihi Tuhan 100%. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudara. Amin. Kita mengambil saat teduh. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami dengan firman-Mu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan menikmati, mengikuti pujian solo dari Bapak Yusuf dengan judul Air Mata Tuhan Tumpah. Kami persilakan Bapak.
Kristus. Shalom Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Pendeta, para majelis dan jemaat sekalian. Sebelum saya bawa lagu, biasa saya kalau berkunjung di gereja, pasti lagu ini saya bawakan karena ada misi penginjilan. Tadi dikatakan judulnya Air Mata Tuhan Tumpah. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan menumpahkan air matanya, ya, bukan karena bisa kesedihan, tetapi karena kerinduannya kepada umatnya. Nah, hari ini saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Yusuf Zaluhu, dalam rangka berkunjung menghadiri pernikahan anak dari adik saya, yaitu Bapak Heru, ya, Bapak Heru dan istrinya Filia, itu adik saya, adik kandung saya. Kemudian pada pagi hari ini saya ditemani yang pertama istri tercinta saya, istri pertama dan yang terakhir. Saya persilakan untuk berdiri. Ketut Andayani, dia asli Bali. Jadi saya berasal dari Pulau Nias. Kemudian yang kedua ditemani oleh kakak saya juga tinggal di Bali, yaitu kakak Mas Nilam Zaluhu. Mohon berdiri. Ya. Kemudian ditemani yang ketiga yaitu abang saya Fahatu Zaluhu bersama istri. Mohon berdiri dari Jakarta. Iya. Kemudian mantu dari kakak saya yaitu Daniela, ya. Oke, mohon berdiri. Ya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan segera membawakan lagu ini, namun tolong disediakan tisu atau sapu tangan karena kemungkinan Bapak Ibu juga akan menumpahkan air matanya. Ya. Ya, selamat mendengarkan. Berlalu, hari ini esok lusa, nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaanmu di tempat yang maha tinggi, bait sucimu ada di hati kami orang percaya. Namun kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah, angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar
dengar jerit dan tangis yang memilukan. So air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Lalu Yesus bersabda, jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan takut, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Namun kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah, angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar jerit dan tangis yang memilukan. So air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Yesus bersabda, jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Dan jangan takut, hai anak-anakku, sebab tempat tersedia bagimu di surga. Amin. Ya, terima kasih Bapak Yusuf Saluhu dengan semua keluarganya yang pagi hari ini ikut beribadah. Suaranya luar biasa. Kayak mewakili 10 orang, cuma 1 orang yang menyanyi, ternyata suaranya luar. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan 100%, itu yang harus kita pegang, sehingga apa yang dinyanyikan oleh Bapak Yusuf Saluhu benar-benar minta tolong pada Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Kita pujikan Kidung Ria 60, bait yang pertama kita pujikan 2 kali. Yesus. Engkau Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama-sama dan kita amini bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama menghampiri hadirat-Mu. Hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini, pada jam ini, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang beribadah via live streaming atau YouTube. Bapa, kami bawa ke hadirat-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri militer. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, di dalam karirnya, anak-anak-Mu bisa berkarir sampai pada puncaknya. Tuhan bekali dengan Roh Kudus, roh kerajinan, roh kejujuran, roh kesetiaan, sehingga dengan anugerah-Mu yang luar biasa, anak-anak-Mu bisa menjadi lilin-lilin yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja sebagai niagawan, wira swastawan, usahawan, dan anak-anak-Mu yang bekerja di instansi-instansi lainnya. Anak-anak-Mu yang bekerja di mana saja Tuhan, hamba memohon kepadamu. Berkati anak-anak-Mu, pimpin usahanya, berkati di dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Beri rezeki yang secukupnya, jangan sampai ada anak-anak-Mu yang menderita kekurangan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja di lingkungan rumah sakit, baik itu para dokter, perawat, bidan, semua apoteker, tata usaha, dan sampai di cleaning service. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk merawat, untuk memelihara orang-orang yang menderita sakit. Lengkapi dengan kuat kuasa surgawi, lengkapi dengan pengabdian yang tulus, sehingga anak-anak-Mu bisa melayani semua pasien-pasiennya dengan senyum. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak jemaat. Anak-anak jemaat yang ada di dalam kandungan usia playgroup TK, SD, SMP, SMU maupun anak-anak kami yang kuliah. Bapa Surgawi, berkati anak-anak kami. Beri anak-anak kami kepandaian, kecerdasan, kemampuan berpikir yang sehat, masa depan yang cemerlang. Anak-anak kami bisa memenuhi harapan orang tua, gereja, dan masyarakat.
anak-anak kami bisa sukses secara rohani dan jasmani. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga kami yang jauh. Mungkin mereka bekerja, mungkin mereka kuliah. Baik yang ada di luar kota, di luar provinsi, di luar pulau, maupun di luar negeri. Bapa Surgawi, lindungi keluarga kami. Jauhkan dari godaan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Hamba percaya sepenuhnya tepat pada waktunya. Tuhan akan mengumpulkan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba tak lupa berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Saudara kami Yoyo dan Bapak Win yang berulang tahun minggu ini. Berkati Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu mampu mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Kurniawan, Bu Nesi, Lasso, Gani dan Lintang. Berkati keluarga ini. Sehingga benar-benar Bapak Pendeta Tuhan pimpin dengan kuat kuasa surgawi melakukan kehendak-Mu. Menjadi teladan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk rekan-rekan anggota majelis. Semua Tuhan, baik yang ada di Induk, Pandan Pendem, GPA maupun di Babaan. Berkati Tuhan dengan berkat yang secukupnya. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sudah terpilih untuk menjadi penatua dan diaken Daur 25 sampai 27. Berkati Tuhan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa hamba berdoa untuk jalannya pilkada di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang dan Jawa Timur ini. Bapa, kami rindu Tuhan curahkan kedamaian. Sehingga walaupun pilkada serentak, Kota Malang, Jawa Timur dan Indonesia tetap aman dan terkendali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi pembinaan jemaat. Mulai dari KPT sampai yang terakhir adalah KP Multimedia. Berkati Tuhan, jerih payah mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hamba bersyukur pagi hari ini kami bisa beribadah dengan keluarga Saluhu. Tuhan, kami berdoa mungkin minggu ini mereka pulang, sertai dalam perjalanannya. Tuhan tuntun, Tuhan berkati sampai di tempat masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa hamba berdoa sekali lagi Tuhan buat Bapak Presiden yang baru dengan wakilnya yang baru. Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Karena tanpa tuntunan tangan-Mu akan menjadi yang kurang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seusai ibadah kami akan pulang. Sertai kami dalam perjalanan, tutup bungkus dengan darah-Mu, naungi dengan sayap-Mu, dan sembunyikanlah di balik salib-Mu. Doa dan permohonan kami seutuhnya, kami panjatkan dan kami mohon di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan yang akan didasari oleh firman Tuhan terambil dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Amin. Sambil kita membawa persembahan ke depan, kita bernyanyi dengan lagu Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Jemaah kami undang untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapa di sorga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Engkau memberikan kami istirahat yang cukup tadi malam, dan Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, memberikan napas kehidupan kepada kami, dan juga Engkau memberikan semangat yang baru bagi kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, bersama-sama memuji nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami merasa bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebagai wujud syukur kami pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan kami kepada-Mu. Bapa yang terkasih, berapapun yang terkumpul pada saat ini, baik itu persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan persepuluhan, persembahan pengembangan tim aset, demikian juga persembahan yang lain. Dan juga persembahan kami, biarlah tubuh kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Bapa yang terkasih, jadikan persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, sehingga dapat kami pergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang terkasih, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan. Kiranya Engkau berkati kami pribadi, lepas pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga seluruh kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk berkat-berkat yang masih ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk mengelola setiap berkat Tuhan yang sudah tercurah dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, inilah persembahan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kepada warga jemaat yang hadir pada pagi hari ini di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau YouTube. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, warga tamu yang baru pertama kali ini bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Selamat datang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pujian yang sudah dipujikan oleh saudara kita, warga tamu yang hadir pada saat ini. Pujian yang luar biasa yang memberikan kami juga semangat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tadi mau menangis Bapak, tapi kami malu untuk menangis. Biarlah hati kami yang menangis, karena Tuhan juga air matanya tercurah melihat kami semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama anggota majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Injil Sutikno HP yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan juga keluarganya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para pendamping pelayan, pandu pujian, organis, dan juga seluruh tim multimedia yang sudah bekerja pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan juga seluruh kehidupannya. Sebagai penekanan warta lisan pada pagi hari ini, ada 2 ralat warta jemaat Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Yang pertama adalah ibadah Patuan Carlos Barat tanggal 6 November tertulis di warta jemaat, diterima Ibu Feby Caroline, diralat pada hari ini. Yang menerima adalah keluarga Bapak Sujat Miko.
Dan yang kedua adalah ibadah PW Ester diterima oleh Ibu Susi di Warta tanggal 9 hari Sabtu, diralat menjadi tanggal 8 hari Jumat. Dan pada pagi hari ini, pembinaan guru Injil SGKJW dilaksanakan mulai kemarin ya, hari Sabtu sampai Minggu tanggal 2 dan 3 November 2024 bertempat di Balai Yoto. Pada pagi hari ini Pak GI juga akan berangkat ke sana lagi. Puji Tuhan, sampai minggu ini rangkaian langkah pemilihan Penatua Diaken 2025 sampai 2027 sudah berjalan dengan baik. Tahapan yang masih harus dilaksanakan yaitu tantingan atau kesediaan dari majelis terpilih pada hari ini tanggal 3 November 2024 jam 10.30 di Gedung Gereja Induk. Untuk itu bagi Bapak Ibu atau saudara yang mendapatkan undangan melalui WA atau WhatsApp diharapkan kehadirannya. Dan untuk tim pengembangan aset dan laporan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat yang sudah diterbitkan dan juga di grup-grup WhatsApp yang sudah ada di dalam jemaat kita. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Suara pengutusan Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Tuhan itu baik. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik.
Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang seiman dan sepengharapan di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama mengarahkan mata hati kita kepada Bapa sumber segala berkat. Dan terimalah berkat Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Allah Bapa yang di sorga, Allah yang penuh setiaan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu melindungi kita, selalu memberkati kita dengan kasih setianya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra sumber kasih sayang yang berkorban di kayu salib menebus dosa-dosa kita, selalu menyinarkan cahaya wajah-Nya bagi kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus, sumber terang, sumber penghiburan, sumber damai dan sejahtera, selalu menuntun, menguatkan, menopang, dan mengarahkan langkah-langkah juang kita di dalam mengarungi samudera kehidupan saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.